Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu maning ya. Kita sedang berada di belakang rumah, tepatnya di Curug Bajing, Kabupaten Pekalongan ya. Ya, kurang lebih seperti ini pemandangannya. Ya, masih asri ya. Namun sangat disayangkan karena ini dulu waktu saya masih SMP itu adalah salah satu tujuan bagi orang-orang Pekalongan ya. Salah satu kebanggaan bagi orang Pekalongan, tempat wisata yang strategis ya. Dulu di sini banyak sekali pedagang yang aktif, sedangkan sekarang sudah tidak ada. Mungkin karena peminat untuk berkunjung ke sini berkurang, jadi disudahi ya untuk objek wisata di sini. Atau mungkin masih cuman tidak se-expert seperti yang dulu. Ini tempatnya sudah seperti ini, jalannya sudah berlumut, sudah banyak rumput, sudah banyak tanaman-tanaman liar, kurang adanya pemeliharaan. Harapannya pemerintah Pekalongan segera memberi bantuan agar tempat ini bisa kembali objek wisata favorit kita semua lagi. Dan kita hanya bisa mengunjungi air terjun yang ada di bawah. Sebenarnya ada lagi yang di atas kalau mau, cuman jalannya sangat tidak enak, sudah banyak ditutupi oleh rumput-rumputan ya. Dan ini adalah air terjun yang masih bisa kita lihat ya. Ini yang dekat dengan bawah ya, itu motor saya di bawah. Dan ini air terjun pertama. Dan di sana ada air terjun yang kedua. Cuma dua air terjun ini yang paling mudah untuk dijangkau. Untuk air terjun ketiga kita harus naik melewati jalan tangga, memutar ke atas sana. Artinya air terjun atasnya ini. Jadi di atasnya ini masih ada air terjun lagi, dan di atas sana masih ada air terjun lagi, dan ada tempat air terjun yang air hangat. Dan untuk yang bawah ini hanya air dingin ya. Kalau tidak salah dulu itu tempatnya Dewi Melati. Terus kemudian paling atas sana itu ada Tugu Curug Muncar. Namun sayang sekali dari jauh sudah tidak kelihatan tugunya. Mungkin sudah tertutup oleh tanaman-tanaman liar. Dan yang masih terlihat cuma dua ini dan tiga. Tadi saya sudah ke atas, sudah menengok. Ya seperti inilah. Karena saya ini kerja jauh ya, tidak di Pekalongan kerjanya. Jadi pas pulang keheran-heranan melihat belakang rumah sudah kondisinya seperti ini ya. Harapannya pemerintah Pekalongan memberikan bantuan lah kepada warga sekitar sini agar dikelola kembali dengan cara baik ya. Sayang sekali karena ini bisa menjadi pendapatan daerah juga, semisal bisa dirawat. Dan ini ada kebun karetnya yang Masya Allah luas banget. Dan akses jalan menuju ke sini sudah sangat tidak enak ya. Aspalnya yang dulu mulus sekarang sudah ditanami tumbuhan, bahkan ada yang sudah mulai hancur campur dengan tanah ya. Ya kurang lebih seperti ini pemandangannya. Bagaimana? Apakah masih recommended? Saya rasa sudah tidak recommended ya. Tapi tidak apa-apa untuk melepaskan rasa kangen ya. Di sini juga dulu ada outboundnya. Ini ada tali seling. Dulu di sini ada outbound untuk bagi anak-anak yang camping di sini ya, bisa melakukan outbound. Entah sekarang masih ada atau tidak, saya belum dapat informasi. Karena saya juga baru keluar rumah, jadi belum bersinggungan dengan warga ya. Kita belum tahu apakah acara camping masih bisa diadakan di sini. Tapi sepertinya untuk ini ya sudah tidak dipakai ya, karena aksesnya memang sudah rusak. Untuk di jalan ke atas sana untuk menuju air terjun yang di atasnya lagi itu tertutup oleh ranting-ranting ya, sudah ditutup oleh, entah sengaja ditutup oleh warga untuk memberitahu bahwa di atasnya itu benar-benar isinya rumput, tidak bisa dilewati lagi ya. Ya kurang lebih seperti ini. Kita pindah dulu ke tempat yang sekiranya jelas ya. Ini pasti terganggu dengan suara air terjun ya. Karena saya lupa tidak membawa headset. Saya ini niatnya bikin SIM ya. Tadi bikin SIM, ujian praktek sudah selesai, lolos, sudah jadi SIM saya. Dan saya ingin tes skill ya. Jadi langsung dites, bawa ke Curug Muncar ya, belakang rumah. Saya sempatkan bikin SIM. Ya ini akses jalannya seperti ini, dan di bawah ada sungainya. Airnya ini sangat bening, sangat murni.
bisa diminum secara langsung seperti halnya aqua ya teman-teman. Kita coba jalan ke bawah sini ya. Ini pemandangan di belakang saya ini sudah banyak yang berubah memang. Saya juga bingung ini motor saya bisa ndak lewat sini ya, tapi harusnya bisa ini. Saya takutnya soalnya jalannya sudah berlumut. Memang karena jarang dilewati, kemudian di sini intensitas hujannya sangat tinggi. Makanya saya jarang keluar rumah ya. Karena hujannya sangat deras. Hampir setiap hari. Walaupun musim kemarau memang sempat panas, tapi pasti ada hujannya juga. Nah, ini kita berada di atas jembatannya ini ya. Kita berada di atas jembatannya dan inilah sungai yang terhubung ke air terjun. Dan di sana ada banyak sekali bekas sampah manusia ya, ini menunjukkan kualitas sumber daya manusia kita ya. Khususnya Pekalongan ya, kita harus ya tidak perlu menutupi lah, kita harus saling sadar diri, saling memahami ya. Bukan maksud menjelekkan atau gimana, tapi bukan cuma Pekalongan, hampir semua kota di Indonesia, hampir ya, saya tidak bilang semuanya, hampir itu memang masih suka buang sampah sembarangan. Tapi ya sudahlah, tidak apa-apa. Jadi selain saya menunjukkan wisata Curug Muncar yang lama ini, saya juga ingin berbagi motivasi ya untuk diri kita semuanya, agar kita bisa menjaga kebersihan ya, karena kita ini di dunia hanya menumpang hidup. Jadi harapannya, karena kita sudah dikasih kesempatan untuk hidup di dunia, kita juga rawat dunia kita ya, termasuk lingkungan kita. Kita rawat dari sampah, kita rawat dari semuanya ya. Makanya saya tidak berani meninggalkan sampah di sini ya. Dan ini ya sesuai dengan mata pencarian masyarakat di sini. Mata pencarian mereka rata-rata adalah mencari kopi ya, kopi. Tapi kebanyakan masih yang liar ya, artinya entah beliau punya kebun di atas sana, tapi saya juga kurang paham ya. Tapi yang jelas mereka itu tidak ke tempat yang kebun semua itu enggak ya, tapi mencari ke hutan, benar-benar ke hutan, cari satu karung, turun, kemudian dibawa untuk dijual ya. Kemudian karet juga salah satu contoh dari penghasilan masyarakat sekitar sini ya. Masih ya cukup asri. Padahal dulu di tahun 2018-2019 waktu saya masih SMP kelas 9, di sini itu adalah salah satu objek yang paling diminati oleh orang Pekalongan ya. Karena di sini memang terbilang bagus, air terjunnya banyak. Dulu juga aksesnya, jalannya masih bagus, masih mulus. Kemudian di sini ada warung, ada musola untuk sholat. Tapi sekarang sudah tidak ada. Jadi ya mungkin karena ini orang-orang jadi kurang berminat untuk berwisata kemari ya. Kemudian apa namanya, di sini juga di tepatnya di desa Petung Kriono, maksudnya apa ya, desa apa kecamatan, intinya Petung Kriono. Petung Kriono ini tergolong tempat yang rawan longsor ya, karena pada saat saya tinggal merantau, saya dapat kabar bahwa di Petung Kriono ini terjadi longsor ya. Yang paling parah ada di jembatan apa itu, yang kafenya hancur lebur. Infonya di sana dibikin kafe, kemudian tak lama kemudian kafe itu hancur kena longsor. Kemudian di area Curug Bajing saya juga sudah berkunjung ke sana. Di Curug Bajing, di tebing sampingnya air terjunnya persis itu longsor. Namun alhamdulillah musolanya tidak kena. Nah, di situ saya sedikit terharu ya, sedikit takjub. Ternyata Allah melindungi tempat-tempat sucinya ya. Contohnya musola kecil yang berada di samping air terjun itu selamat. Karena warungnya juga berada di depan musolanya, jadi aman ya, tidak hancur juga, tidak tertimpa longsor. Longsornya hanya jatuh di samping air terjunnya persis.
Nah, sedangkan di sini air yang longsor kelihatan juga, yang kecil-kecil ada di sini ya. Nah, itu yang tanahnya terlihat terbuka itu adalah bekas longsor juga. Untuk yang di atasnya lagi saya belum tahu karena saya tidak bisa ke sana ya, aksesnya penuh dengan ini ya, tanaman liar, sudah tidak bisa diakses, berbahaya daripada saya kenapa-napa. Jadi ya udahlah, tidak apa-apa ya. Kita tunggu saja, semoga Curug Muncar bisa jadi objek wisata yang bagus lagi, yang terawat, sehingga kita semua bisa berkunjung ke sini ya untuk silaturahmi ya. Untuk silaturahmi, ingat kita berwisata bukan hanya untuk refreshing ya, kita juga niatkan untuk silaturahmi ya. Karena perlu kita ketahui, seluruh wilayah di bumi ini sebenarnya ada penunggunya, bukan hanya manusia ya. Kita harus meyakini itu. Jadi ketika kita datang ke satu tempat, harapannya kita selalu ucapkan salam, karena kita tidak tahu di sekitar kita itu ada sosok apa tidak gitu. Makanya kita harus ramah agar kita juga disambut baik oleh lingkungan tersebut. Makanya saya juga sering seperti itu. Setidaknya walaupun kita tidak salam, kita nyalakan klakson untuk menghormati, menghargai ya. Karena saya juga dulu pernah berkunjung ke sini, jadi saya rindu, kangen ya. Jadi saya mampir ke sini setelah bikin SIM. Ya seperti ini, disambut dengan gerimis ya. Ini tandanya adalah tetesan kebahagiaan. Rasa kangen kita sedikit terpenuhi, walaupun sedikit kecewa ya, kita tidak bisa ke atas, kita tidak bisa melihat Curug Dewi Melati. Jadi di Curug Muncar ini banyak air terjunnya, tapi yang terjangkau cuma hanya 3 ya. Yang ke atas tadi tidak saya rekam, mohon maaf karena memang kondisinya susah. Kalau saya sambil pegang HP beresiko, kemudian tadi hujan, ini juga masih gerimis, tapi sudah mulai mereda ya. Jadi saya sempatkan sebentar untuk dokumentasi ya. Ya mungkin ini saja ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa didengarkan oleh pemerintah Kota Pekalongan atau Kabupaten Pekalongan agar ditindaklanjuti ya. Kita ini punya potensi objek wisata yang bagus, kita harus kembangkan agar kita ini lebih dikenal ya. Kita dulu dikenal sebagai kota kreatif dunia, kemudian kita dikenal sebagai kota santri. Jadi kita harus jaga nilai-nilai itu ya. Kita kreatif dalam menjaga objek wisata kita kreatif dalam membuat suatu produk dan lain sebagainya ya. Kita juga sebagai kota santri, kita juga harus menjaga adab-adab kita ya. Bukan hanya adab ke manusia, kita juga harus beradab ke lingkungan kita. Contohnya ya ke tempat wisata, kemudian tempat beragama, kemudian tempat yang lain ya. Sehingga kita ini bisa menjadi contoh untuk yang lain ya. Walaupun kita mungkin tidak semaju kota-kota lain seperti kota Jakarta, Bandung dan sebagainya, tapi kita tidak perlu berkecil hati. Kita harus, sebagai poin utama tadi, kota kreatif dunia, kita harus kreatif. Walaupun kita tidak sebesar mereka ya, kita tidak sesukses mereka, tapi kita harus bisa kreatif ya. Ya mungkin kurang lebih seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya, untuk membantu membangun channel YouTube saya ini yang masih kecil, biar saya cepat bisa beli kamera baru agar vlognya lebih bagus ya. Ya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur, thank you.